Amin. Sebelum itu Ibu mau nanya dulu, kalian kan sudah puasa nih. Iya. Kalian udah kepikiran nggak nanti kalau mau buka puasa pakai apa? Sudah. Apa coba? Es. Selain es mau makan beratnya apa? Tahu bakso. Bakso. Terus apa lagi? Brownies. Nah, itu kan dessert. Kalau misalnya yang makan beratnya Nasi padang. sate. Sebelah. Nah, terus gimana lagi? Kalau misalnya kalian makan nasi padang, sate, geblak, terus kalian pasti kayak mencium aroma atau merasakan rasa yang kayak sesuatu yang spesial itu kan? Itu apa dari apa biasanya? Bumbunya. Dari bumbunya apa aja misalnya? Biji. Ini Bu, bawang-bawangan. Ya, bawang-bawangnya, ada rempah-rempahnya kayak kencur atau jahe. Nah, itu salah satu dari keistimewaan Indonesia karena kita memiliki banyak sekali rempah-rempah yang ada di Pulau Indonesia. Hal itu membuat kayak orang-orang tuh kayak ini gitu loh. Kok bisa sih orang Indonesia punya rempah-rempah yang sangat sebegitu kayanya, sedangkan mereka tidak. Dan akhirnya hal itu mendorong mereka untuk melakukan kelihatan nggak? Penjelajahan samudra. Nah, penjelajahan samudra ini memiliki 3 latar belakang. Yang pertama tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu karena adanya rempah-rempah yang biasanya mereka gunakan itu untuk menghangatkan tubuh mereka. Lalu yang kedua karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan. Karena adanya perkembangan ini membuat mereka tuh mendorong mereka untuk mencari tahu apakah perkembangan itu benar-benar terjadi. Contohnya tuh salah satunya itu adalah Nicholas Cornelius, yaitu dia itu menulis sebuah buku yang berjudul The Revolutionibus Orbium Celestium. Kalian tahu nggak dari buku ini itu mengeluarkan sebuah teori apa? Ada yang tahu? 3G. Salah. Teori benar, heliocentrism. Teori apa ini? Ada yang tahu teori ini berkaitan dengan apa? Berpusat pada bumi. Apanya yang berpusat? Peredaran sekitarnya bintang-bintang. Pusat tata surya ada di bumi. Itu Benar nggak coba? Masa ada di bumi? Helio. Coba kita main tebak gambar dulu ya. Nah, Halo Santi. ini benar. Cookies. Ngawur deh. Saturn. Nanti Bang. Ada yang tahu nggak ini apa gambarnya? Orbit. Orbit. Ya benar. Ini bumi. Jadi teori ini itu membicarakan bahwa bumi itu bulat dan dia itu mengelilingi matahari. Bukannya bumi yang jadi pusat matahari, itu agak keliru ya. Terus ada juga selain Nicholas Cornelius itu ada namanya Galileo Galilei. Dia juga berpendapat bahwa teori heliocentrism itu benar. Lalu karena dia juga berpendapat bahwa
Terus yang ketiga ada 3G. Nah, karena adanya semboyan gold ini akhirnya membuat para masyarakat pasar itu saat itu mencari sebuah kekayaan pada abad ke-17 sampai ke-18 Masehi. Karena adanya semboyan ini akhirnya mereka itu memunculkan sebuah paham baru yang namanya itu paham merkantilisme, di mana paham ini itu mengatakan bahwa sebuah bangsa yang besar itu adalah bangsa yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Lalu ada glory atau kemenangan yang mendorong perkembangan atau berkembangnya imperialisme kuno. Ini sebuah paham di mana mengatakan bahwa sebuah bangsa itu merupakan bangsa yang besar jika mereka itu berhasil menaklukkan bangsa yang lain atau bangsa yang sangat banyak seperti itu. Lalu ada penyebaran agama, di sini lebih mengutus pada agama Katolik ya. Jadi saat kapal-kapal bangsa Eropa itu masuk ke daerah singgahnya itu pasti di setiap kapal itu terdapat misionaris yang nantinya mereka akan menyebarkan paham-paham Katolik itu sendiri. Baik, hanya itu saja dapat Ibu sampaikan pada kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Kan itu kapal-kapal membawa para misionaris ya Bu ya. Itu per kapal berapa misionaris Bu? Biasanya sih kalau tidak salah itu ada minimal satu misionaris. Baik, saya hanya penasaran. Tersobak. Karena saya sudah anggap anak-anak sudah paham, jadi saya tutup pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri. Yang pertama itu tadi tujuannya belum ke ucap, padahal udah kepikiran tapi mulutnya nggak sinkron. Terus motivasinya juga belum, karena kurang persiapan juga, jadi konten sama materinya itu tidak terstruktur sama kurang paham. Terus gak ada hooknya sama agak menarik. Agak sih yang mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Izin menambahkan sedikit. Mungkin tadi itu kan pas waktu jelasin yang 3G itu kan agak blocky. Maksudnya dari arah aku tuh nggak ketara sama tulisannya. Biar istilahnya itu lebih mudah buat gunain papan tulis sama jelasin. Mungkin yang tujuan 3G itu bisa ditulis dulu, terus kayak bisa ditulis kayak poin-poinnya apa, jadi nanti tinggal jelasin sambil